Pertemuan Syekh Nurjati dengan Pangeran Walang Sungsang dan Nyi Mas Ratu Rara Santang. Dari pertemuan dengan Syekh Nurjati, Pangeran Walang Sungsang besta sang istri, dan adiknya mendapat anugerah ilmu yang sangat tinggi. Nama Gunung Jati muncul karena cerita pertemuan Pangeran Walang Sungsang dengan Syekh Nurjati di Gunung Jati. Di hadapan Syekh Nurjati, Pangeran Walang Sungsang, Nyi Mas Ratu Rara Santang, dan Indang Ayu dengan khusyuk menekuni wejangan-wejangan yang diterimanya, yakni tentang 2 kalimat syahadat, solawat dan zikir, zakat fitrah dan ibadah, haji, puasa di bulan Ramadan, sholat 5 waktu, dan membaca Al-Quran, kitab fikih dan tasawuf. Itulah di antara ajaran yang diterima dari Syekh Nurjati. Sebelum menjadi santri Syekh Nurjati, Pangeran Walang Sungsang, Nyi Mas Ratu Rara Santang, serta Nyi Indang Gelis, telah terlebih dahulu berguru kepada para pendeta Buddha di beberapa tempat, yang berarti mempelajari ilmu-ilmu di luar ajaran Islam. Setelah 3 tahun menuntut ilmu, Pangeran Walang Sungsang diberi nama Somadullah oleh Syekh Nurjati. Pada saat memberikan nama Somadullah, Syekh Nurjati memberi nasihat berupa reinterpretasi ajaran-ajaran non-Islam dari para guru Pangeran Walang Sungsang sebelumnya. Menurut sudut pandang Islam, hal ini terungkap pada saat Syekh Nurjati memberikan wejangan kepada ketiga orang tersebut, yaitu sebagai berikut. Hai Somadullah, sesungguhnya engkau memperoleh rahmat Islam itu memang sudah kepastian sejak zaman azali. Dan engkau disuruh datang ke Gunung Merapi dan bertemu dengan Sang Hyang Danuwarsi itu mengandung hikmat yang penting, ialah bahwa engkau akan bertemu dengan alim ulama yang menjadi warisan Anbiya. Dalam pertemuan dengan Sang Hyang Danuwarsi, engkau berhasil menerima pusaka berupa cincin ampal, yang kepentingannya ialah untuk mengetahui perkara goib dan dapat digunakan untuk merawat sesuatu dengan keadaan selamat. Nama ampal itu diambil dari perkataan Fati Bima Anfanna Asa, yang artinya, usahakanlah apa yang sekiranya membawa manfaat bagi manusia. Dan engkau juga menerima baju kamemayan yang antara lain kepentingannya ialah agar engkau disegani dan disayang oleh segenap makhluk. Itu memang benar adanya, karena pada baju tersebut ada tulisan yang artinya, barang siapa yang takut kepada Allah, maka Allah akan memberinya jalan keluar dari kesempitan hidupnya, dan memberi rejeki dengan tak diduga-duga dan tanpa susah payah. Kalau engkau tidak ingin dibenci orang, pegang teguhlah ayat tersebut untuk pedoman dalam langkah hidupmu, dan engkau pula menerima lagi baju pengabaran, yang antara lain kepentingannya adalah engkau tidak mempunyai rasa takut menghadapi musuh yang bagaimanapun banyaknya, karena pada baju tersebut ada tulisan yang artinya, dan berbaktilah kepada Tuhanmu hingga saat ajalmu datang. Sedangkan, orang yang berpegang pada ayat tersebut dengan keyakinan yang teguh, ia akan mempunyai keteguhan hati dalam menghadapi musuh yang bagaimanapun. Lalu engkau menerima pula baju pengasihan yang gunanya agar semua makhluk, baik jin maupun setan dan siluman apa saja tunduk kepadamu. Itu betul, jika engkau ingin ditakuti oleh semua makhluk, maka amalkanlah ayat tersebut. Selain dari Sang Hyang Danuwarsi, engkau mendapat pula beberapa pusaka dari Sang Hyang Naga, yaitu berupa azimat ilmu kadewa. Namanya itu diambil dari perkataan Dawaud di ini, artinya, obatnya agama. Dalam hal ini dimaksudkan bahwa orang yang beragama itu harus berilmu. Ada syair Arab yang berkata seperti ini, barang siapa yang berbuat sesuatu tidak didasarkan ilmu, amal perbuatannya itu tidak akan diterima oleh Allah. Sedikit keterangan bahwa orang yang memegang agama itu sama dengan orang yang memegang negara. Apabila ia dapat memegang agama, maka ia akan dapat memegang negara, tetapi tidak sebaliknya orang yang dapat memegang negara, belum tentu ia akan dapat memegang agama. Selanjutnya Syekh Nurjati berkata kepada Somadullah, engkau menerima pula dari Sang Hyang Naga berupa ilmu kapilisan, yang diambil dari perkataan Falaisa lil insani nisyanus zikri, yang artinya tidak patut bagi seorang manusia melupakan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna lebih lanjut dari ilmu kapilisan adalah, kirang mimang ing batuk ingsun sari sedana ing lambe ingsun,
amanat pengucapan ingsun iku wong sekabeh, tua gede cilik pada welas pada asih kabeh maring ingsun, kelawan berkahe kalimat la ilaha illallahu Muhammadur Rasulullahi. Doa ini hendaknya dibaca dengan tekad yang bulat, sama halnya ketika membaca kalimat thayyibah, hendaknya seluruh jiwa raga dihadapkan kepada Allah, dan setelah doa itu selesai dibaca lalu diusapkan ke dahi. Selain itu, engkau juga diberi ilmu keteguhan, yang diambil dari perkataan falainsa lil gonisi bakilun, yang artinya tidak patut bagi orang kaya untuk berlaku kikir. Lalu, engkau diberi pula golok cabang yang ia dapat berbicara dan dapat terbang. Dapat mengalahkan kekuatan singa, dapat menghancurkan gunung yang gagah perkasa, dan dapat pula mengeringkan air laut yang sedang meluap-luap. Nama golok cabang itu berasal dari perkataan khuliqoli sabati asya'a, yang artinya dijadikan untuk 7 perkara. Maksudnya jika engkau menghendaki mendapatkan apa yang engkau kehendaki, engkau harus menghadapi ketetapan anggota badan yang 7, ialah bersujud. Jelasnya, jika engkau ingin mencapai segala sesuatu, hendaknya engkau tunduk sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya engkau sampai di Gunung Kumbang dan bertemu dengan Sang Hyang Naga. Kemudian engkau diberinya macam-macam azimat, yaitu diikuti tutur katanya. Kemudian engkau diberi azimat ilmu kesakten guna untuk keselamatan agar tutur katamu dituruti. Kemudian engkau diberinya lagi azimat limunan untuk dapat bersembunyi di dalam terang, yang artinya jangan mempunyai perasaan paling benar sendiri. Kemudian engkau juga diberi azimat yang diberi nama Ajititi Murti, yang berasal dari kata Fati Bima Umirta, yang artinya, kerjakanlah olehmu segala perintah yang baik-baik, agar dapat mengusahakan segala sesuatu yang rumit-rumit dan sesuatu yang sukar-sukar menjadi mudah. Kemudian, engkau juga diberi lagi azimat Ajidwipa, yang kegunaannya mengetahui dan memahami segala pembicaraan, seperti halnya khasiat azimat topong saat dipakai, maka engkau tidak akan dilihat manusia lagi. Kemudian engkau menerima pula baju pusaka warring, yang dapat digunakan untuk terbang, dan engkau juga menerima pusaka berupa umbul-umbul warring, yang antara lain kepentingannya agar selamat rahayu dari senjata musuh dan dapat melemahkan tenaga-tenaga musuhmu. Yang artinya, bila tidak ingin kelihatan segala rahasia dan keburukan oleh orang lain, engkau harus mengikuti ucapan ini, udulillahi ala jamianasi bit taqwa, yang artinya, ajaklah semua manusia untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baju pusaka warring itu bertuliskan Qalbul Khosyi Mabrurun, yang artinya, hati seorang yang khusyuk, dapat diterima oleh Tuhan. Umbul-umbul warring juga memiliki sebuah tulisan, hai manusia, carilah harta benda dengan cara yang sebaik-baiknya, jangan asal memperoleh saja. Kemudian, azimat panjang dari Ratu Bangau, yang artinya dalam menyebarkan agama Islam engkau akan dibantu oleh para wali. Lalu pendil, yaitu petunjuk ke arah agama yang hak, dan kemudian azimat baren, yang artinya, dalam segala aktivitas engkau harus mengikuti 3 perkara, yaitu syariat, tarekat, dan makrifat. Syekh Nurjati bukan saja memberi ilmu untuk bekal kehidupan di dunia saja, beliau juga memberi ilmu untuk bekal hidup sesudah kematian pada Pangeran Walang Sungsang, adiknya dan istrinya. Tetapi ia juga mampu mengubah kepribadian sang anak raja tersebut menjadi seorang pahlawan, yang tidak hanya suka hidup dalam kemewahan sebagai putra raja, tetapi menjadi sosok kesatria yang soleh dan tangguh. Syekh Nurjati merasa bahwa Pangeran Wala Sungsang, Nyi Mas Ratu Rara Santang dan istrinya, Nyi Indang Gelis, telah memiliki keteguhan iman. Setelah memberi nasihat, kemudian Syekh Nurjati memerintahkan Pangeran Walang Sungsang, Nyi Mas Ratu Rara Santang dan Nyi Endang Ayu untuk membuka perkampungan baru di selatan Gunung Jati untuk penyiaran agama Islam. Dengan segala kerendahan hati, jika ada perbedaan versi mohon dimaafkan. Baiknya ini dijadikan bahan rujukan sehingga kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua.